Tanah humus. Humus dengan karakter warna yang gelap, bersifat gembur, serta mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi, sehingga cocok difungsikan pada lahan untuk berkebun. Tanah humus terbentuk dari hasil pelapukan daun dan batang pohon, banyak ditemukan di kawasan tropis, serta mempunyai manfaat lain seperti membantu meningkatkan kandungan air di dalam tanah, menjadi sumber nutrisi bagi tanaman, hingga difungsikan sebagai pupuk alami. Tanah aluvial, tanah yang banyak ditemukan di hilir sungai ini adalah jenis tanah Buddha yang terbentuk dari pengendapan material halus aliran sungai. pH-nya termasuk dalam tingkat pH rendah yaitu sekitar 5,3 sampai 5,8. Karena pH yang dimilikinya, tanah ini mudah dicangkul. Jenis tanah aluvial dapat ditemukan di dataran rendah dan terbentuk dari pengendapan lumpur sungai. Jenis tanah yang satu ini juga cocok digunakan sebagai media tanam petani karena sifatnya yang subur, dengan karakter berwarna coklat berbentuk menyerupai tanah liat, mudah menyerap air, serta memiliki banyak kandungan mineral manfaat dari tanah aluvial, tak sekedar untuk media tanam saja, melainkan untuk melancarkan irigasi hingga menyimpan cadangan air. Tanah regosol. Tanah regosol ini termasuk dari salah satu subjenis tanah entisol. Tanah ini bermula dari pelapukan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti pasir, lahar, debu, dan lipili. Jenis tanah ini belum berkembang dengan sempurna. Tanah regisol memiliki tekstur yang keras dengan pH 6-7 yang mengandung unsur P dan K serta sedikit unsur N. Tanah ini bersifat sulit menampung air sehingga tidak semua jenis tanaman cocok untuk ditanam dengan tanah ini. Beberapa jenis tanaman yang cocok ditanam dengan tanah regosol ini adalah palawijaya, tembakau, dan jenis buah-buahan yang tidak terlalu membutuhkan unsur air. Tanah ini bisa ditemukan di daerah yang dekat dengan pegunungan Merapi. Jenis tanah laterit. Jenis tanah laterit memiliki unsur hara yang sangat minim karena mudah larut saat terbawa air hujan pada intensitas tinggi. Memiliki pH netral dengan kadar asam yang sedang. Tanah laterit bisa dimanfaatkan sebagai penyerapan air, digunakan sebagai material untuk membangun rumah, hingga dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Tanah litosol. Jenis tanah ini merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil. Batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras. Kedalaman tanah dangkal 1 atau kurang dari 30 cm dan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk, euterop. Tekstur tanah beraneka ragam dan pada umumnya berpasir. Umumnya tidak berstruktur. Terdapat kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim. Tanah grumusol. Tanah grumusol adalah tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tufa vulkanik yang umumnya bersifat basah sehingga tidak terdapat aktivitas di dalamnya. Tanah yang memiliki kadar lempung yang tinggi ini merupakan bagian dari ordo vertisol. Tanah ini termasuk dalam tanah yang tidak subur karena jika iklim sedang panas kering, tanah ini menjadi pecah-pecah dan sangat lengket saat hujan. Tapi tanah ini masih bisa menjadi media tanam untuk pohon jati dan rumput-rumputan. Jenis tanah pasir terbentuk dari batuan beku dan sedimen. Jenis tanah pasir memiliki karakteristik bentuk berupa butiran kasar yang terkadang menyerupai kerikil. Tanah pasir kurang ideal digunakan untuk bercocok tanah karena tidak memiliki nutrisi yang baik untuk tumbuhan, namun memiliki manfaat sebagai material bangunan untuk membangun hunian. Tanah petsolik merah kuning atau PMK sesuai dengan nama yang dimilikinya. Tanah ini memiliki warna merah sampai kuning yang memiliki arti tanah ini kurang subur karena pencucian.
Tanah ini terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. pH tanah ini termasuk dalam tingkat pH yang rendah dan cukup banyak memiliki unsur Al dan Fe. Kriteria tanahnya berlempung dan mudah basah.